Wina. Assalamualaikum. Karena Pak Presiden Jokowi telah menetapkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2020 Halo cantik. sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Kesehatan nomor 17. Alat kontrasepsi tidak tertulis secara detail mengenai pelajar yang diberikan edukasi sehingga rawan disalahartikan. Kementerian Kesehatan menepis anggapan bahwa pemerintah akan membagikan alat kontrasepsi secara serampangan kepada siswa sekolah. Aturan penyediaan alat kontrasepsi untuk usia sekolah dan remaja yang baru diterbitkan oleh pemerintah ditujukan untuk pasangan yang sudah sah menjadi suami istri. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Siti Nadia Darmidi, mengatakan kondom tetap untuk yang sudah menikah. Usia sekolah dan remaja tidak perlu kontrasepsi. Mereka seharusnya abstinensi atau tidak melakukan kegiatan seksual. Hanya saja, pada pasal 109 ayat 3 diatur bahwa pelayanan kontrasepsi
hanya dilakukan terhadap dua kelompok, yakni pasangan usia subur dan kelompok usia subur yang beresiko. Pasangan usia subur pastinya adalah mereka yang telah menikah. Lalu siapa yang dimaksud dengan kelompok usia subur yang berisiko? Hal ini mengundang kecurigaan bahwa yang dimaksud adalah para pelajar dan remaja yang belum menikah, tetapi aktif melakukan seks di luar nikah. Artinya, bisa ditafsirkan menurut PP ini, mereka juga berhak mendapatkan pelayanan pemberian alat kontrasepsi. Fakta menunjukkan fenomena remaja yang aktif melakukan seks bebas semakin mengerikan. Bahkan menimpa remaja dengan usia semakin muda. Banyak remaja yang menganggap hubungan seks sebelum nikah adalah wajar. Pada bulan Maret lalu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana Nasional atau BKKBN, Dr. Hasto Wardoyo, menyoroti kenaikan persentase remaja 15 hingga 19 tahun yang melakukan hubungan seks untuk pertama kali. Ia menyebutkan, remaja perempuan yang melakukan hubungan seksual ada di angka 59%, sedangkan pada remaja laki-laki ada di angka 74%. Menikahnya rata-rata pada usia 22 tahun, tetapi hubungan seksnya pada usia 15 hingga 19 tahun. Jadi, perzinahan kita meningkat. Ini pekerjaan rumah untuk kita semua, ucap Hasto. Selain itu, pelajar dan remaja Indonesia rawan terlibat dalam jaringan prostitusi. Pada bulan Juli lalu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan ratusan ribu dugaan transaksi mencurigakan terkait prostitusi anak. Dugaan transaksi terkait prostitusi anak melibatkan 24.049 anak usia di bawah 18 tahun. Ada 30.000 transaksi dengan angka mencapai 127 miliar rupiah. Akibat terlibat aktif perzinaan di kalangan remaja adalah naiknya angka kehamilan di luar nikah, aborsi, dan penularan penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS. Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin (Perdeski) melaporkan pada tahun 2017 jumlah remaja yang menderita penyakit kelamin terus meningkat. Di sejumlah rumah sakit umum daerah, banyak pasien usia 12 hingga 22 tahun menjalani pengobatan karena mengidap infeksi menular seksual. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) melaporkan pada 2022 bahwa kelompok usia 15 hingga 19 tahun yang dikategorikan sebagai remaja menjadi kelompok paling banyak terinfeksi HIV. Sebanyak 741 remaja, 3,3% terinfeksi HIV. Ketika para remaja semakin banyak yang terjerumus dalam seks bebas, dan negara dalam sistem sekuler liberal alih-alih mengharamkan seks bebas ini, yang ada negara justru menjamin perilaku seks bebas karena dianggap sebagai hak atau kebebasan individu. Maka untuk mencegah kehamilan dan infeksi penyakit menular seksual, masyarakat didorong dan difasilitasi dengan pelayanan alat-alat kontrasepsi. Pola pikir seperti ini paling tidak dinyatakan oleh dokter spesialis ginekologi dan seksolog Dr. Dian Nugraha yang menjelaskan pemahaman soal seks biasanya mulai muncul di usia remaja. Oleh karena itu, penting untuk memberikan edukasi soal bahaya seks bebas. Namun, apabila edukasi tidak efektif dan para remaja terlanjur terjerumus dalam seks bebas, alat kontrasepsi bisa menjadi jalan terakhir untuk mencegah penyakit kelamin menular dan tindakan seperti aborsi. Jika demikian, PP kontrasepsi demi kemaslahatan atau kehancuran generasi. Termasuk nanti dorongan ibu-ibu, ayo kita muhasabah hidupan terhadap penguasa. Ayo kita buat petisi, ya, atau kita buat tuntutan, misalkan untuk mencabut PP 28/2024 itu, atau kita minta judicial review, misalkan ke MK dan lain-lain. Itu bentuk bagian dari tanggung jawab kita sebagai masyarakat, amar ma'ruf nahi munkar, dan itu bagian dari dakwah. Nah, itu poin nanti ya kepada pemimpin ini, bisa saja kita berdialog dengan wakil rakyat, begitu ya, atau mungkin kita menguatkan barisan dengan para ormas-ormas Islam, partai-partai Islam, para muballigh, ya, para ustadzah, para guru yang sudah resah. Nah, sebagai bagian dari tanggung jawab kita akomodir, kita akumulatif, baru kemudian kita berdakwah masyarakat pendidikan. Itu bukan merusak peradaban Islam yang sangat mulia ini. Mereka itu berbeda hidup dengan kita tujuan hidup berbeda kan, ini awal sudah di
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku jadikan jin dan manusia itu, kata Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka tujuan mereka itu bukan ibadah. Tujuan mereka adalah pemuasan hawa nafsu. Semua yang itu semua dianggap hak asasi. Lalu mereka selalu kapitalisme, yaitu mumpung, kata orang Palembang, mumpung berkuasa, mumpung ada manfaatnya dan mumpung ada keuntungannya. Agar perjuangan kita ini khususnya muslimah pusat itu bukan hanya pernyataan saja, sehingga kita bukan hanya deklarasi saja seperti maaf ngomong yang ormas lain, tapi kita dobrak sampai ke mana? Kita kalau perlu kita menggugat ini sampai ke Mahkamah Agung. Dan kita semua hendaklah memang ada action. Sebelum kita beraction kepada audien kita, pada masyarakat kita harus beraction diri sendiri. Mari kita halaqah. Mari kita selalu ngobrol Islam dimanapun berada. Apalagi kita perempuan ini banyak lagi ngomong, banyak perbendaharaan kata, kita mudah untuk memberi pengaruh kepada sesama kita. Jadi mari kita yakin kepada Allah sampai titik terakhir, sampai kita tahu kan Nabi Musa kan sudah hendak menyeberang baru ada pertolongan Allah. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim sudah hendak akan dibakar dengan api yang menyala, baru ada bantuan Allah. Mari kita selalu berjuang dengan thariqah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Demikianlah, billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menguatkan Ibrahim ini karena dia lahir memang dari kasih Tuhan segala ini. Lalu apa harus kita lakukan? Saya ingin memulainya dengan mengingatkan semua bahwa di atas identitas apapun yang kita punya, sebelum kita itu memiliki identitas saya adalah seorang anak dari bapak yang bernama ini, istri dari suami yang bernama ini, orang tua dari anak ini, dokter di rumah sakit ini, kader posyandu di kampung ini, dan seterusnya. Sebelum identitas itu, identitas pertama kita adalah siapa, Bu? Hamba Allah. Hamba Allah. Dan kesadaran bahwa kita adalah hamba Allah yang diciptakan oleh Allah itu membawa kita pada kesadaran untuk menjadikan hidup kita adalah mengabdi kepada Allah. Dengan cara apa? Menjalankan seluruh episode hidup kita itu sesuai dengan syariat Allah. Dan di situ kemudian berlaku seandainya kemudian ada hal-hal, perintah-perintah, permintaan-permintaan yang ternyata bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah. Bagaimana rumusnya bagi seorang muslim, bagi seorang hamba Allah? La ta'ata li makhluk fi maksiatin khaliq. Tidak ada ketaatan dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang mana sih kamu? Kalau suami itu kau, cepat dalam rangka maksiat kepada Allah. Kalau ada Setuju ya Bu ya? Ya. Sebagai wujud pelaksanaan kewajiban terhadap Islam secara kafah dan tanggung jawab terhadap masyarakat, maka Forum Tokoh Muslimah menyatakan yang pertama, diterbitkannya peraturan pemerintah menegaskan perannya arus liberalisme sekularisme dalam kebijakan hari ini. Terkait liberalisasi seksual, arus global penanganan kesehatan reproduksi yang nyata-nyata memfasilitasi perilaku zina dan penyimpangan seksual pun tak luput diadopsi sebagai kebijakan. Setuju Bu? Kemudian yang kedua, mendorong kaum muslim, khususnya para tokoh muslimah di seluruh penjuru negeri agar memperkuat pendampingan dan pembinaan Islam di tengah masyarakat.
mendorong amar ma'ruf nahi munkar untuk mencegah makin meluasnya kerusakan perilaku seksual di tengah masyarakat. 7. Kemudian yang ketiga, menyerukan agar pemerintah dan para pemangku kebijakan agar menghentikan kebijakan berbasis liberal, sekuler yang bertentangan dengan syarat yang bertentangan dengan syariat dan akan merusak rakyat termasuk generasi muda. Karena penguasa adalah ro'in atau pelayan rakyat, seharusnya melayani kesehatan masyarakat sesuai ketentuan syariat Islam, dan penguasa adalah junnah atau pelindung perisai yang seharusnya melindungi rakyat dan generasi muda dari paham sekularisme dan liberalisme yang merusak. Setuju ya Bu ya? Dari kontroversi kebijakan ini hendaknya kita semua menyadari bahwa merupakan kewajiban negara untuk memperlakukan syariat secara kafah dan akan terwujud dalam bangunan sistem khilafah. Ingatlah Rasulullah SAW bersabda, jika zina dan riba tersebar secara luas di suatu negeri, maka sungguh mereka akan menghalalkan atas diri mereka sendiri azab Allah SWT. Hadis riwayat Imam Hakim, Al-Baihaqi dan At-Tabrani. Jakarta 16 Agustus 2024, Forum Tokoh Muslimah. Ya seperti Bu ya, tadi sebenarnya yang masukan Pernyataan sikap Forum Muslimah Sumatera Selatan. Diterbitkannya PP nomor 28/2024 menegaskan makin kuatnya arus liberalisme sekulerisme dalam kebijakan hari ini. Terkait liberalisme seksual, arus global penanganan kesehatan produksi yang nyata-nyata memfasilitasi perilaku zina dan penyimpangan seksual pun tak luput diadopsi sebagai kebijakan. 2. Mendorong kaum muslim, khususnya para tokoh muslimah di seluruh penjuru negara agar memperkuat pendampingan dan pembinaan Islam di tengah masyarakat, mendorong amar ma'ruf nahi munkar untuk mencegah makin luasnya kerusakan perilaku seksual di tengah masyarakat. 3. Menyerukan agar pemerintah dan para pemangku kebijakan agar menghentikan kebijakan berbasis liberalisme sekuler yang bertentangan dengan syariat dan akan merusak rakyat termasuk generasi muda. Karena penguasa adalah ra'in, pelayan rakyat, seharusnya melayani kesehatan masyarakat sesuai ketentuan syariat Islam, dan penguasa adalah junnah, perisai, pelindung yang seharusnya melindungi rakyat dan generasi muda dari paham sekularisme dan liberalisme yang merusak. Dari kontroversi kebijaksanaan ini hendaknya kita semua menyadari bahwa merupakan kewajiban negara untuk memperlakukan syariat secara kafah dan akan terwujud dalam naungan sistem khilafah. Ingatlah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika zina dan riba tersebar luas di suatu negeri, maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan atas diri mereka sendiri azab Allah. Palembang, 16 Agustus 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.